Surga dan neraka adalah alam akhirat yang akan ditinggali oleh manusia sepanjang hidupnya. Setelah ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia, akan ditentukan tempat tinggalnya, surga atau neraka. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Surga adalah sebaik-baik tempat tinggal, di mana segala keindahan dan kenikmatan ada di sana. Sementara neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal, di mana segala macam penyiksaan dan kesengsaraan ada di sana. Di akhirat, manusia akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya, baik itu kebaikan maupun keburukan, sehingga surga dan neraka memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan berat timbangan dan derajat yang sudah ditetapkan berdasarkan keadilan Tuhan yang Maha Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usma Top Channel, channel yang menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pada video kali ini, Usman Top Channel akan mengangkat nama surga dan neraka, tingkatannya, beserta para penghuninya. Tetap stay tune di Usman Top Channel. Berikut nama-nama surga sesuai dengan tingkatannya. Surga Firdaus adalah surga yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesuai dengan Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggalnya. Adapun golongan orang-orang yang akan menghuni surga Firdaus tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surga Aden menjadi surga bagi orang-orang yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Surga Aden diciptakan Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7-8.
Dalam surat An-Nahl ayat 31 dijelaskan bahwa surga Aden dipenuhi dengan sungai-sungai yang mengalir. Para penghuni surga Aden akan diberikan apa saja yang mereka kehendaki. Dalam Quran surah Al-Fatir ayat 33 yang artinya bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Adapun golongan orang-orang yang menempati surga Aden adalah sebagai berikut: umat muslim yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan Quran surah An-Nahl ayat 30-31, umat muslim yang berbuat baik dalam Quran surah Fatir ayat 32-33, umat muslim yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan Quran surah At-Toha ayat 75-76. Umat muslim yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan sesuai dengan Quran surah Ar-Rod ayat 22-23. Surga Naim yang artinya kenikmatan. Surga Naim diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal soleh, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Quran surah Al-Qalam ayat 34. Dalam firman Allah surat Luqman ayat 8 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Surga Naim adalah surga yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan bagi penghuninya, sebab mereka bisa meminta makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebahagiaan lahir dan batin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Quran surah Al-Hajj ayat 56. Surga Ma'wa adalah tingkatan surga yang ditujukan kepada umat muslim yang selalu takut kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah ayat 19. Dalam Quran surah An-Naziat ayat 40-41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Orang-orang yang mendapat keistimewaan masuk ke surga Ma'wa adalah umat muslim yang bertakwa kepada Allah. Quran surah An-Najm ayat 15. Umat muslim yang beriman dan beramal saleh. Quran surah As-Sajdah ayat 19. Umat muslim yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsu buruk. Quran surah An-Naziat ayat 40-41. Surga Darussalam adalah surga yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta mengerjakan amal saleh lainnya karena semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 127 yang artinya, bagi mereka disediakan Darussalam pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Surga Darussalam artinya rumah keselamatan dan akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi penghuninya. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam
dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Quran Surah Yunus ayat 25. Calon penghuni surga Darussalam telah dicantumkan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 127, yaitu yang pertama, umat muslim yang kuat iman dan Islamnya. Yang kedua, umat muslim yang mengerjakan amal saleh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Surga Darul Maqamah memiliki arti kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan duka cita para penghuni surga ini. Dalam Quran Surah Fatir ayat 35, Allah berfirman, yang artinya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Calon penghuni surga Darul Maqamah adalah umat muslim yang kerap berbuat kebaikan dan jarang melakukan kemaksiatan. Surga Maqamul Amin adalah tingkatan surga sebagai tempat yang aman sehingga penghuninya terhindar dari mara bahaya. Dalam Quran Surah Ad-Duhan ayat 51, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Calon penghuni surga ini adalah umat muslim yang keimanannya mencapai tingkat muttaqin, yaitu orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Khuldi disebut surga yang kekal karena tak akan lekang oleh kematian. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 15, Allah berfirman, katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau Jannatul Khuldi, surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Berdasarkan surat tersebut, calon penghuni surga Khuldi adalah mereka yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama neraka. Neraka Jahanam merupakan neraka yang memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan hitam, sehingga disebut dengan neraka Jahanam. Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abu Hurairah, yang artinya, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa penghuni neraka Jahanam ini, di antaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka mengikuti langkah-langkah syaitan, dan orang-orang yang bakhil atau pelit. Keberadaan neraka Jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43 yang artinya, dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Neraka Ladha. Makna ladha secara bahasa adalah berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka ini dipersiapkan bagi mereka yang enggan mengikuti ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah.
Baginya kesenangan duniawi adalah nomor satu, sehingga ketika mereka memiliki banyak harta, mereka cenderung bakhil dan enggan memperhatikan jalan Allah. Keberadaan neraka lava diceritakan dalam surat Al-Ma'arij ayat 15, yang artinya sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Neraka Hutoma. Secara bahasa, Hutoma mengandung makna hancurnya sesuatu. Hal ini berarti siapapun yang menjadi penghuni neraka ini akan mengalami kehancuran. Penghuni neraka Hutoma disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 1-6 yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutoma. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutoma itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan. Neraka Syair. Kata syair berasal dari rangkaian kata shin, ain, dan ro yang memiliki makna menyala dan sesuatu yang berkobar. Neraka ini berarti api yang berkobar-kobar dan menyala. Neraka syair menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang tidak bayar zakat, membayar namun lebih sedikit dari yang seharusnya, memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Neraka Sakor. Neraka Sakor diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak peduli dengan orang miskin, gemar berbicara kotor, dan tidak mempercayai adanya hari kiamat. Nama neraka Sakor disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-47 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Neraka Jahim. Neraka ini dihuni oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang musyrik ini percaya bahwa ada Tuhan lain yang harus diimani selain Allah. Neraka Jahim disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 91 yang artinya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amalnya. Disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-11 yang artinya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surga atau neraka
adalah kehidupan yang pasti dialami manusia kelak. Semoga kita semua menjadi hamba yang dirahmati Allah, jauh dari azab neraka dan dikumpulkan dalam surganya yang sangat indah. Demikianlah tingkatan surga dan neraka berserta para penghuninya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita bertemu kembali di video Usman Top Channel berikutnya.